Quartararo telah menjadi yang tercepat dalam shakedown pekan lalu di tempat yang sama. Dan pengetahuannya tentang lintasan baru-baru ini membantunya untuk tetap berada di posisi terdepan saat seluruh tim berkumpul pada Rabu kemarin untuk menjalani tes resmi pertama tahun ini. Juara MotoGP 2021 ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,555 detik pada 1 jam terakhir, mengalahkan catatan waktu terbaiknya sendiri dari sesi tes sebelumnya dengan selisih lebih dari 0,2 detik. Hal ini memungkinkannya untuk kembali mengungguli Alex Marquez di urutan pertama, karena pembalap Spanyol itu sempat mengambil alih posisi teratas dengan torehan 1 menit 57,738 detik pada 1 jam terakhir. Pembalap Grayson itu tampaknya akan finish kedua, namun sang kakak Marc Marquez melewatinya dengan 1 menit 57,606 detik di atas motor Ducati dengan 5 menit tersisa. Hal ini membuat sang juara dunia MotoGP 6 kali itu hanya terpaut 0,051 detik dari Quartararo. Quartararo dan Marquez bersaudara merupakan segelintir pembalap yang berhasil menembus catatan waktu 1 menit 57 detik. Rekrutan baru Gresini Fermin Aldiker membuat waktu lebih lambat, yakni 1 menit 58,035 detik. Namun, usaha kerasnya di menit-menit akhir cukup untuk mengamankan posisi keempat dan menjadi yang terdepan di antara para rookie. Franco Morbidelli dari VR46 mengisi posisi berikutnya. Sementara Joan Mir menikmati perjalanan yang solid bersama Honda untuk mengakhiri balapan dengan selisih 0,560 detik di urutan ke-6. Meskipun Honda diizinkan untuk menguji pembalapnya di Sepang minggu lalu, baik Mir dan Luca Marini tidak mengikuti tes shakedown tersebut karena mereka melakukan perjalanan ke Jakarta untuk peluncuran tim. Pembalap VR46 Fabio Di Giannantonio berada di urutan ke-7 pada penampilan pertamanya dengan GP25 Ducati, setelah melewatkan tes di Barcelona pada bulan November untuk menjalani pemulihan setelah menjalani operasi. Kedua pembalap Pramac Yamaha berada di posisi 10 besar, dengan Jack Miller berada di urutan ke-8 dan Miguel Oliveira berada 2 posisi di belakangnya. Mereka dipisahkan oleh pembalap LCR Johan Zarco yang merupakan pencetak poin terbanyak Honda musim 2024. KTM mengawali tes pramusim resmi dengan relatif sederhana, dengan Pedro Acosta memimpin rekan setimnya Brad Binder di posisi ke-11 dan ke-12. Juara 2 kali MotoGP Francesco Bagnaia hanya menyelesaikan 23 lap sepanjang hari dengan motor Ducati. Dengan upaya terbaiknya hanya cukup untuk menempati posisi ke-17. Jorge Martin mengalami patah tulang di tangan dan kaki usai kecelakaan horor di hari pertama tes MotoGP Sepang 2025. Martin dipastikan out di sisa tes ini. Juara bertahan MotoGP ini 2 kali jatuh saat melakoni tes pramusim di sirkuit Sepang pada Rabu kemarin. Insiden yang kedua mengakibatkan Martin harus dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan itu terjadi di tikungan 2. Martin terlempar dari motornya dengan wajah menghantam aspal. Badan Martinator terseret sampai ke tepi lintasan sampai kaca helmnya nyaris lepas. Aprilia mengumumkan Jorge Martin tidak memungkinkan melanjutkan tes MotoGP Sepang 2025. Pembalap Spanyol itu mesti langsung kembali ke Eropa untuk menjalani prosedur operasi. Menurut pernyataan Aprilia yang dikutip Crash.net, Jorge Martin didiagnosa mengalami patah tulang tangan kanan dan beberapa patahan di kaki kirinya. Dia sudah menjalani CT scan dan MRI. Jorge Martin menderita patah tulang di kelingking tangan kanan dan patah tulang di tulang jari tengah, jari manis, dan kelingking kaki kirinya. Dengan demikian, Jorge Martin juga diragukan bisa mengikuti tes pramusim kedua di Buriram, Thailand pada 12 hingga 13 Februari. Situasi menjadi rumit karena Martin butuh adaptasi lebih lanjut dengan motor Aprilia, sedangkan balapan pertama MotoGP 2025 digelar pada 28 Februari hingga 2 Maret. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio terpaksa mundur dari sisa tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia pada 5 hingga 7 Februari 2025. Pasalnya, pembalap Italia ini mengalami cedera bahu akibat kecelakaan. Dalam tes ini, Giannantonio diketahui mengalami 3 kecelakaan sekaligus pada sesi pagi hari pertama tes pramusim.
Ia mengalami kecelakaan di tikungan 5. Runner-up Moto3 2018 ini kemudian mengalami 2 kecelakaan lagi, salah satunya di tikungan 3. Setelah insiden-insiden ini terjadi, Di Gia masih mampu melanjutkan tes, bahkan mengarungi total 49 lap. Ia juga menduduki posisi ke-7 dalam daftar catatan waktu dengan 1 menit 58,265 detik, tertinggal 0,710 detik dari Fabio Quartararo di puncak. Namun, setelah sesi berakhir, pembalap berusia 26 tahun tersebut menjalani pemeriksaan medis dan didiagnosa mengalami retak tulang bahu kiri usai kecelakaannya di tikungan 5. Ia dipastikan mundur dari sisa tes dan akan kembali ke Italia untuk menjalani operasi. Mundurnya Di Gia ini tak hanya jadi kabar buruk bagi Pertamina Enduro VR46, melainkan juga bagi Ducati Corse. Pasalnya musim ini Gian Antonio mendapatkan Desmos edisi GP25 alias motor spek pabrikan terbaru yang membuatnya harus terlibat langsung dalam pengembangan motor. MotoGP 2024 menjadi musim terakhir bagi Pramac Racing sebagai tim satelit Ducati. Mereka memutuskan cabut dan merapat ke Yamaha. Keputusan itu dipilih karena tak luput dari sikap Ducati yang membatalkan rencana mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Kendati begitu, Pramac Racing menutup musim terakhirnya bersama Ducati dengan manis. Bagaimana tidak, Jorge Martin keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024 dengan mengasapi banyaknya di papan klasemen pembalap. Keputusan Pramac Racing merapat ke Yamaha seakan menjadi perjudian besar. Pasalnya, tim pabrikan asal Jepang itu sedang terseok-seok dalam beberapa tahun terakhir. Tapi hal itu tak membuat Borsoi pesimis dan meyakini kalau mereka bisa membawa Yamaha kembali bersinar. Borsoi sadar betul kalau tantangan Pramac Racing bersama Yamaha akan berat. Apalagi selama ini mereka memiliki motor yang kuat bersama Ducati. Tapi situasi ini membuat Borsoi ikut tertantang dan menurutnya proyek bersama Yamaha akan menjadi pengalaman yang berharga. Awal yang sibuk untuk tes pramusim di Malaysia, di mana banyak terjadi crash. Jorge Martin dan Raul Fernandez, keduanya dari tim Aprilia, mengalami kecelakaan yang paling parah. Fernandez terjatuh di tikungan 9. Pemeriksaan medis terhadap pembalap Trackhouse Racing itu menunjukkan adanya 2 patah tulang, keduanya di sisi kiri tubuhnya. Yang terparah adalah patah tulang di jari kelingking tangan kiri yang membuatnya harus terbang ke Barcelona pada Rabu sore ini. Dr. Xavier Mir sudah menunggunya di sana, yang akan melakukan operasi dan kemungkinan besar mengurangi patah tulang dengan memasukkan skrup. Patah tulang lainnya di jempol kaki kiri tidak terlalu menjadi perhatian tim. Setelah memastikan ketidakhadirannya dalam 2 hari tes berikutnya di sirkuit Malaysia, para dokter dan pembalap itu sendiri akan menilai kelayakannya untuk ambil bagian dalam uji coba kedua dan terakhir pekan depan di Buriram. Fernandez mengawali pramusim tahun lalu dengan hasil yang sama buruknya. Saat itu, rider kelahiran Madrid ini terjatuh hanya beberapa menit setelah lampu menyala hijau di lintasan Malaysia dan mengalami cedera yang cukup parah, patah tulang pinggul dan panggul. Kini, pembalap bernomor 25 ini juga tidak dapat mengikuti tes 2 hari berikutnya. Namun dapat bergabung kembali pada latihan berikutnya yang tahun lalu berlangsung di Qatar.